Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamul Fatihah. حضرة الرحي سلطان الأنيس شد القواد الجيلاني إلى حضرة الرحي الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وشيخنا ومربي رحينا شيخ محسن الشافعي شيخ عبد الخان مسعود الرئيس المؤدي معلم المسجد ولمرويهم بل سلسلتهم والآخذين عنهم في الله تعالى الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai pada surat An-Nisa ayat yang ke-163 ya. Nggih. Pakai nada bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna أوحينا يا lagi إنا أوحينا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. Ambil nafas panjang 2 kali, mad jaiz munfasil 2 kali, ambil nafas. Wa auhayna إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول قد جاءكم
خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدين والدنيا حتى الآخرة آمين يا الله يا رب العالمين. Seratus 62. Bismillahirrahmanirrahim. Wa utawi ajran 'azima. Wa utawi ajran 'azima. Wa utawi ajran 'azima iku al jannatu surga. Iku al jannatu surga surga. Inna ing setune ingsun iku wahayna aweh wahyu sapa ingsun. Aweh wahyu sapa ingsun ilaika maring sira Muhammad. Kama wahayna kaya oleh paring wahyu sapa kita ila Nuhin maring Nabi Nuh. Wan nabiyina lan para-para nabi kabeh. Wan nabiyina para nabi kabeh. Wan nabiyina lan para nabi kabeh. Min ba'di sangi sause Nuhin. Min ba'di sangi sause Nuhin. Kama wahayna kaya oleh paring wahyu sapa kita ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Nabi Ishaq ibnaihi tegese anak lorone Nabi Ibrahim wa Yaqub lan Nabi Yaqub ibni Ishaq kang dadi putra jalere Nabi Ishaq walas batilan pira-pira anak putune Nabi Ibrahim aulada tegese pira-pira anake Nabi Ibrahim wa Isa lan Nabi Isa wa Ayyub lan Nabi Ayyub wa Yunus lan Nabi Yunus wa Harun lan Nabi Harun wa Sulaiman lan Nabi Sulaiman wa ataina lan paring sapa ingsun abahu ing bapake Nabi Sulaiman Dawud rupane Nabi Dawud Zabur ing kitab Zabur bil fathi kelawan den waca fathah ismun iku dadi isim lil kitabi maring kitab al mu'ta kang den parengake wa domilan domah masdarun iku masdar bi makna mazburan tegese lafat mazburun ai maktuban tegese kitab kang den tulis. Warasalna lan ngutus sapa kita rusulan ing pira-pira utusan. Qad qasasna kang teman-teman wis nyeritakake sapa ingsun. Hum ing rusulan alaika ing atase sira. Min qablu sangi sadurunge rasul wa rusulan pira-pira utusan. Lam naksus kang ora nyeritakake sapa ingsun hum ing rusulan alaika ing atase sira. Ruya den riwayatake apa ana ing setune Allah Ta'ala iku ba'athan ngutus sapa Allah. Samania ta'ala fin ing 8.000. Samania ta'ala fi nabiyin ing 8.000 nabi. Arba'atu alafin utawi 4.000 niku min Bani Israila saking kaum Bani Israil. Wa arba'atu alafin lan utawi kang 4.000 iku min sairin nasi saking sekerine manungsa. Kola ngendika hu ing ba'ata sapa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli fi surati Ghafir ing dalam tafsirane surat Ghafir. Jadi Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW akhirnya jadi kitab Al-Qur'an dan nabi-nabi sebelumnya ya. Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa diberi kitab Injil.
Terus sebelumnya Nabi Daud, yaitu kitab Zabur diturunkan kepada putranya Nabi Sulaiman. Kemudian sebelum Nabi Daud siapa? Nabi Musa, yaitu mendapatkan kitab Taurat. Subhanallah, itu para nabi. Sebelum-sebelumnya ya diberi ya. Sebelum Nabi Musa siapa? Nabi Ibrahim, maka ada namanya kitab Suhufu Ibrahim. Dulu sebelum ada Nabi Ibrahim, manusia ini tidak ada yang potong kuku, tidak ada yang potong brengos, jenggot, potong kumis, enggak ada. Jenggotnya ada dua gini. Jenggotnya pan? Enggak ada orang yang potong bulu ketiak. Jadi ketiaknya ada rambutnya panjang. Tidak ada orang yang sunat, enggak ada. Jadi ngonoane penuh dengan najis. Tidak ada orang yang potong kuku. Lah berarti dulu sebelumnya seperti Nabi Adam enggak ya menjalankan, tapi disyariatkannya. Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim kan pernah hidup di di surga. Otomatis ya ganteng gitu. Ya otomatis potong kuku ya, tapi belum disyariatkan. Nabi Adam ya sudah bersih, sudah motong kuku, ya sudah selayaknya manusia. Nabi Adam punya anak 40 pasangan. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan sampai Nabi Ses. Siapa Nabi? Nabi Ses. Nabi Ses punya anak, punya anak, namanya Nabi Idris. Nabi Idris punya anak, namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak 3, Sam, Ham, dan Yafis. Sama anaknya yang durhaka 1, namanya Kan'an. Sam, Ham, Yafis banjir naik di atas kapal. Nanti kapalnya banjirnya sudah surut, kapalnya berhenti di atas Gunung Ararat. Disitulah mulai membangun pemukiman baru. Mereka 3 orang anaknya setelah Nabi Nuh meninggal, Sam, Ham, Yafis ini punya keturunan, ya. Sam menurunkan orang Timur Tengah, orang Eropa, Balkan, ya, Turki, Spanyol, Inggris, ya, Denmark, ya, you understand? Denmark, ya, menurunkan orang Prancis, menurunkan orang Rusia, ya, itu Sam, ya. Orang yang tinggi-tinggi, putih, hidungnya mancung, matanya biru, itu keturunan dari Sam. Ham menurunkan orang-orang Afrika, hitam-hitam, nah, itu hitam suaranya merdu, itu Ham. Orang Sudan, orang Tunis, orang Aljazair, orang Afrika Selatan, ya, orang Mesir, ya, orang Aljazair, Maroko, itu dari Ham. Nah, yang agak pendek namanya Yafis, nurunin orang Cina, orang Jepang, ya, kita termasuk orang Sundalen. Apa Sundalen? Sundalen itu nanti pecah. Dulu itu Sundalen namanya Semenanjung Sunda. Ada Kepulauan Sunda namanya. Masih gabung sama Asia. Lah, lama-lama orang Sunda ini daratannya terendam air. Air. Yang daratan jadi laut. Akhirnya apa? Jadi negara Thailand. Dari negara Malaysia. Ini kalau sekarang ya bisa jadi Pulau Sumatera. Jadi Pulau Jawa. Jadi Pulau Kalimantan. Jadi Pulau Sulawesi. Itu dulu Sundalen. Sundalen. Itu. Di situ nanti ada. Nah, itulah nanti Yafis ini yang menurunkan peradaban, namanya peradaban Lemuria. Lemuria. Menurunkan orang-orang Asia Tenggara. Orang Asia dan Asia Tenggara. Orang Cina. Makanya beda loh. Rusia itu kan sama Cina kan dekat. Kenapa orangnya beda? Orangnya putih, ya,
tapi pendek-pendek, gitu. Itu orang-orang Tartar itu, ya kan orang negara Mongolia itu, sama orang Cina loh, kok beda ya? Kan deketan itu. Ya, karena orang Rusia atau Uni Soviet itu keturunan dari Sam, orang yang tinggi-tinggi. Nah, kita ini keturunan Yafis. Kita semua keturunan ya Yafis. Pokoknya cendi-cendi. Kita ini semuanya keturunannya ya Yafis. Kulitnya rata-rata sawo mateng atau kuning, kalau perempuan kuning langsa. Kalau keturunannya Sam itu kulitnya putih-putih kemerahan. Ya, itu Sam. Nanti kalau keturunannya Siham hitam-hitam. Nah, hitam-hitam. Ya, itu 3 keturunan Nabi Nuh yang berketurunan sampai menyebar ke seluruh. Nggak sampai nanti lama-lama orang keturunan ini Sam ini langsung sampai di mereka ada namanya Columbus ya. Dia menyeberang ya ke daratan Amerika. Nanti jadi orang-orang di sana mendirikan negara Amerika. Jadi kita semuanya keturunan Nabi Nuh itu. Keturunan siapa? Nabi. Kemudian Nabi Nuh lama-lama Sam ini nanti Sam yang menurunkan orang besar-besar itu menurunkan sampai di zaman Babilonia. Apa? Babilonia. Ya, di kerajaan Babilonia itulah keturunan Sam ini nanti ada salah satu keturunan Sam yang jadi nabi. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya putra 2 langsung jadi nabi semua. Namanya Nabi Ismail. Yang kedua ada Nabi Ishak menurunkan nabi bernama Nabi Ya'qub atau Israel. Israel menurunkan nabi sampai Nabi Ishak menurunkan Nabi Yusuf. Itu. Lah, di lain keturunan Nabi Yusuf ini nanti turun di daerah suku Kipti, yaitu kerajaan Kipti Mesir ya, menurunkan nabi keluarga Imran menurunkan Nabi Musa. Ada Nabi Musa ya. Nanti Nabi Musa ya. Nabi Musa dihanyutkan di mana? Di Sungai Nil ya, ditemukan oleh Ratu Asia, istrinya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun situ. Nah, nanti akhirnya mereka pergi ke Semenanjung Sinai yaitu. Nah, Nabi Musa ini nanti turun ada menurunkan Nabi Daud atau kalau orang barat mengatakan King David. Ya desain. King David. King David itu tentara bawahan ya. Raja David atau Raja Daud atau Nabi Daud. Dia itu pangkatnya rendah. Kalau tentara itu kopral itu. Kopral pemuda ya. Dia punya raja ya, jadi tentara raja namanya Raja Tolut punya musuh yang barbar ya, brutal ya, bernama Jalut atau orang barat mengatakan Goliat. Dia seperti raksasa. Raksasa Goliat. Seorang raksasa nanti suka membunuh orang-orang Bani Israel. Akhirnya mereka berperang. Nanti Raja Tolut ya punya kopral, tentara paling bawah ya. Tentara paling bawah pangkatnya. Namanya ya masih pemuda ya, kayak kamu itu sebesar Sigit, sebesar kamu. Masih kecil, masih muda ya. Senjatanya apa? Cuma apa? Tinggi. Ngapa iso ngono ku? Ya nanti saya lagi sakit ini teman-teman. Mau diukur sih mau. Iku. Senjatanya Nabi Daud atau David atau Daud ini senjatanya cuma ketapel. Ada yang meriwayatkan ketapelnya begini, ada yang ketapelnya begini, pak. Nanti semua perang dulu. Raja Goliat, Raja Jalut yang dolim itu
Nggak mau perang. Ini kita nggak bisa perang. Saya kepengen menghadapi satu saja pasukan kamu. Kalau saya kalah, semua nyerah. Akhirnya majulah Nabi Daud pakai ketapel. Wing 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 wing. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Marziyah. Tak. Kena kepalanya langsung si Raja Jalut akhirnya roboh. Itu. Makanya ada asma Jalut kub. Badatu bi bismillahi ruhi bihi tadat bilakash fi asrari bi batinihin tawat. Sama badatu bi bismillahi ruhi bihi tadat kasfi asrari bi batinin tawat. Itu akhirnya Nabi Daud mengalahkan Raja Jalut. Akhirnya suatu saat tua Nabi Talut, Raja Talut akhirnya tua ya. Nabi Talut itu nabi yang dihina-hina, raja yang dihina-hina. Orang Bani Israel berdoa kepada Allah minta raja, tiba-tiba dikasih raja. Rajanya orang miskin, cuma tukang kayu. Nabi Talut itu tukang kayu, tukang bikin kursi, meja. Maka santri harus bisa jadi tukang kayu supaya bisa jadi raja ya. Itu tukang kayu, bikin meja, bikin lemari. Itu Nabi Raja Talut ya. Hina-hina, tukang kayu. Tukang kayu lama-lama jadi raja, jadi presiden. Akhirnya tua, akhirnya Nabi Raja Talut minta pendapatnya para ulama-ulamanya. Akhirnya diputuskan kalau yang jadi raja berikutnya adalah Raja Daud. Nabi Daud tiap hari puasa, tiap hari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Puasanya Nabi Daud, suaranya merdu Nabi Daud. Makanya kalau kamu kepengen suaranya merdu, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Pas ada makanan, poso. Pas gak ada makanan, gak poso. Pas ada makanan enak, poso. Pas gak ada makanan, gak poso. Itu coba ini berat dong, poso Daud itu. Pakai poso, ada makanan enak. Pas gak poso, pas ada makanan enak, gak poso. Itu Nabi Daud. Itu suaranya merdu Nabi Daud. Itu Nabi Daud mendapatkan kitab Taurat. Mendapatkan kitab Nabi Daud itu kalau baca Zabur itu kan seperti nyanyian, seperti Nabi itu bukan nyanyi itu maksudnya nyanyi baca ayat-ayat Allah. Itu burung-burung yang lewat langsung berhenti. Sangkir merdunya suaranya beda. Ada air, diam airnya. Karena dengerin suaranya Nabi Daud. Merdu suaranya. Masa puasa Daud, sunah wis. Puasa gundul 3 tahun, puasa gedrong 3 tahun. 3 tahun, 3 bulan, 3 dino. Ya Dre, puasa gundul Dre. Ya, puasa gundul 3 tahun. Puasa gundul. Siapa sing puasa gundul 3 tahun, 3 bulan, 3 tahun, 3 bulan, 3 hari, maka dia akan diberikan 3 perkara. Kalau tidak sakti ya jadi kiai, kalau tidak jadi kiai kaya. Nanti anak-anaknya akan jadi anak yang soleh, alim, Itu Arab gundul ya apa puasa ulin. Saulin itu Saulin ya, puasa gundul ya. Puasa gundul 3 tahun, saya apa dulu ya. Puasa gundul 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Puasa habis gondrong dulu deh. Gondrong dulu 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Udah selesai puasa gondrong, udah selesai. Rambutnya dipotong, gundul melindis. Ya, Saulin. 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Yes. Nah, alhamdulillah bisa mengulang kalian, ya tak? Ya, sebab tirakat. Santri itu tirakat, ya. Gitu loh. Jangan sedikit-sedikit sujud. Tapi yang sujud apa? Yang sujud punggungnya. Alias tidur dengkur itu. Santri aja gampang turuan, melek. Yang kuat melek iku sinau aja orang ngobrol ngalor ngidul. Baca demi mil. Tulisannya yang sudah hafal dibaca terus sampai kamu. Nah, itulah para nabi. Jumlahnya para nabi yang diturunkan oleh Allah yang
diriwayatkan kepada Rasulullah SAW jumlahnya ada para nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Soleh, Nabi Dzulkifli, Nabi siapa lagi? Nabi Ayub, siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya ada 25 nabi yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Yang tidak di dalam kan ada Nabi Daniel ya. Ada Nabi siapa lagi itu yang kita baca itu Aukalladzi marra itu namanya Nabi Uzair ya, Nabi Uzair ya, Nabi Uzair itu. Dan nabi-nabi yang lain yang jumlahnya 8.000. Jumlahnya berapa? 8.000. Yang 4.000 mereka dari Bani Israel, anak keturunannya Nabi Yakub. Yang 4.000 dari keturunan yang lain-lain. Ya mungkin ada keturunannya. Lah mungkin zaman dulu ya di Sundalan ini di Indonesia ada nabi, tapi kita nggak tahu. Ya, di Amerika ya ada nabi, di mana saja ada nabi, di India ada nabi. Cuma jumlahnya 4.000 ya. 4.000 di mana-mana ya. Mungkin di Jepang juga ada nabi ya. Di Cina juga ada nabi ya. Di Thailand ada nabi. Di mana-mana ada nabi. Jumlahnya 4.000. Tapi yang wajib kita kenal, yang kita kenal 25. Berapa? 25. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diterangkan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ada 8.000 nabi ya. Wa kalamalan dawi sapa Allah Musa ing Nabi Musa ila wasitatin kelawan tanpa lantaran takliman kelawan omongan utawa dedawuhan Nabi Musa diajak bicara Allah. Nabi Musa itu lagi jalan ya. Nabi Musa mau berangkat ke Mesir sama istrinya ya. Istrinya Nabi Musa. Istrinya Nabi Musa itu anak perempuannya Nabi Syuaib ya, termasuk tadi belum tak cerita Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib ya. Nabi Musa itu mau dibunuh sama tentara Mesir ya, karena Nabi Musa itu menemeleng tentara Mesir. Nabi Musa itu bukan mukul, nempeleng. Tentara Kipti itu yang kuat-kuat ditempeleng. Bukan diteman, apa ini kalau di sini namanya? Dilap. Begini kan, Pak. Kamu itu jangan ganggu orang. Pak. Langsung mati. Langsung pecah kepalanya. Nabi Musa kuat. Nanti langsung Nabi Musa kabur, dikejar-kejar tentara sampai akhirnya mereka nggak bisa nemukan Nabi Musa. Nabi Musa akhirnya di tengah padang gurun. Di situ terlihat Nabi Musa kelelahan tidur. Pas bangun-bangun ada perempuan-perempuan yang menjerit-jerit karena mau disakiti orang-orang barbar. Itu kenapa itu cewek-cewek itu? Nah, jadi laki-laki itu bela orang yang teraniaya. Kenapa? Karena mau disakitin. Karena mereka tidak boleh mengambil kambing-kambingnya. Itu kan perempuan-perempuan ini sedang angon kambing gitu loh. Sedang mengembala kambing, kambingnya pada kehausan mengambil minuman di sebuah sungai itu. Sebuah mata air, bukan sungai, mata air. Mata air itu dikuasai orang-orang yang brutal gitu. Jadi tidak bisa. Akhirnya ini pada diem gitu. Akhirnya mau disakiti sama orang-orang brutal itu. Kalian jangan nyakiti orang perempuan. Kalau berani sakiti saya. Pada lari orang-orang barbar itu, orang-orang brutal itu. Akhirnya mereka semuanya, ya udah Mbak, daripada nanti sengketa, lebih baik saya ambilkan itu mata air yang di sana. Pak, Mas, itu mata air yang di sana itu tertutup batu. Nah udah, itu urusan saya. Nabi Musa langsung bisa ngambil minuman. Dah minum. Apanya itu kambingnya. Akhirnya setelah itu Nabi Musa diajak ke rumahnya. Ketemu sama ayahnya, cewek-cewek itu. Ya, sweet. Akhirnya ketemu. Ayah, ini ada seorang pemuda. Dia ini nolong kita. Ayahnya. Wih, dia pemuda yang perkasa yang bisa ngangkat batu besar. Ya udah, mau nggak kamu tak jadikan mantu saya? Santri ngono lho, sing kuat awake, aja ngangi, yo. Ngono, rasa ngangkat batu gek. Santri kok ngangkat batu. Sampai ngantuk. Piye to? Ngene Ngaji ngono aja ngontang ngantuk. Ya kuwi ngrasa ya.
Nah, itu kalau kamu kuat itu Fatihah sama Nabi Musa. Penjuatan suatu baita batus Nabi Musa Al-Fatihah. Dues pecah. Tangani. Nah, kayak itu santri itu pada waktu hari lahir itu jangan gembira, tirakat dong. Santri itu kalau hari lahirnya itu kayak apa itu? Oh, ini apa? Hari lahirnya tanggal 8 Maret gitu. Apa puasa? Puasa. Sambil baca Waida batas Jebarin baca 450 kali. Biar rasa kuat gitu. Santri ngono kuat, ngono. Jingangi ae. Penelengi wong langsung mengkeret kaya dibicot. Jangan, santri wani ngono. Ya, puasa ya. Kalau pas hari lahirnya puasa. Baca Waida batas Jebarin. Mbak-mbak yang lu puasa. Waduh. Menane rambok, waduh, selentik tak ping, bosan. Nah, akhirnya suatu ketika dia diambil mantu sama Nabi Syuaib, ya, diambil mantu sama Nabi Syuaib. Nabi Musa dikasih tongkat, ya, tongkatnya itu dulu tongkatnya para nabi-nabi diwariskan. Musa aku udah tua, ini kamu tak kasih tongkat, ya, tongkatnya itu nanti dibawa ke Mesir. Udah waktunya. Kemudian Nabi Musa sama istrinya disuruh dakwah untuk mendakwai Raja Fir'aun itu. Musa dan istrimu, keluargamu datanglah ke Mesir, ke ayahmu angkatmu itu, ya itu. Nabi Musa punya ayah angkat namanya Raja Fir'aun atau Ramses kedua itu. Itu nanti itu. Jadi sebelum ke sana Nabi Musa dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih bekal berupa mu'jizat. Nabi Musa disuruh naik ke gunung untuk mendengarkan kalam Allah. Dibuka pendengarannya sampai ke 7 langit. Ya. Sampai Nabi Musa bisa mendengarkan suara semut, mungkin sekali semut yang berjalan di Jawa itu kedengaran. Grek 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 40.000 hijab. Dibuka telinganya. Ada orang berjalan di sana itu sop pipi denger. Grek oh iki sing mlaku iku danu. Rung. Oh, ini sing pelaku nazar nih, sedang jalan di akhir bisa dengar. Itu. Akhirnya Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, dibekali dengan 2 mukjizat. Pertama, tangan yang bisa bercahaya. Kedua adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Ngono jar malam longo. Apa tadi? Tangan yang apa? Oh iya. Yang kedua tadi apa? Apa? Ketepulan. Apa yang kedua apa? Ya? Yang kedua adalah tongkat ular. Tongkat yang bisa merubah menjadi ular. Nanti adu sama tukang sihirnya Raja Fir'aun. Tukang sihirnya Raja Fir'aun mengeluarkan tali-tali sampai buahnya jadi ular buahnya. Nabi Musa cuma santai melemparkan satu tongkatnya, jadi ular besar dan seluruh ular-ularnya Raja Fir'aun mati. Sampai di sana ayahnya angkatnya Nabi Musa sudah meninggal, ya, udah mati, ya. Digantikan Fir'aun berikutnya, yaitu saudara angkatnya Musa, namanya Merneptah. Siapa? Merneptah itu nanti yang akan tenggelam di Laut Merah. Itu adalah yang didakwai sama Raja Nabi Musa. Itu Nabi Musa didawi Allah di atas gunung itu, dan diberi mukjizat, tangannya bisa bercahaya dan tongkatnya bisa berubah menjadi apa? Rusulan. Rupane pira-pira utusan badal niku dadi badal min rusulan sanging lafat rusulan qablahu ing dalem sadurunge lafat rusulan mubasyirina kale pira-pira kang bebungah bisawabi kelawan ganjaran min man ing wong bisawabi man ing wong amanah kang iman sapa man wa mundirina khale pira-pira wong kang meden-medeni khale ngono. Khale ngono singkatane apa? Khale singkatane apa? Khale. Ya. Pira-pira kang medeni, pira-pira singkatane apa? Kowe Rafa? Jim. Di atas apa di bawah? Oh iya. Gosina pira-pira kang meden-medeni. Bila kopi kelawan siksa man ing wong kafaro kang
kafir sapa man arsalna ngutus sapa ingsun hum ing rusulan li alaya kuna dirapun ora ana sapa iku linnasi ing atase manungsa Allah ing atase Allah apa hujjatun hujjah tuqalu kang diucapake apa hujjah ba'dar rusul ing dalam sawise ngutus ba'dar rusul ing dalam sawise ngutus pira-pira utusan irsalir rusul tegese ngutus pira-pira utusan ilaihim tumeka maring nas fayaqulu mongko padha ngucap sapa nas rabbana du pangeran ingsun laula arsalta kenapa ora arsalta mboten ngutus sapa tuan ilaika bareng kita rusulan ing pira-pira utusan fana tapi mongko anut sapa ingsun iya ka ing ya tuan wanakuna lan yen to ana sapa kita iku minal mukminina saking wong mukmin kabeh baba'atsna mongko ngutus sapa ingsun hum ing rusul likot udrihim krana megot alasane nas wa kana ana sapa Allah iku azizan dat kang mulya bimulki ing dalam keratone Allah. Dan suatu ketika Nabi Musa alaihissalam diutus menjadi rasul. Nah, itu diberi kitab Taurat. Ya, Nabi Musa pergi ya selama 40 hari ya. Itu perjanjian dengan Allah diberi 10 perjanjian dan kitab suci itu. Nabi Musa akhirnya minta teman, ya Allah. Kenapa harus saya yang jadi rasul ya Allah? Saya ini orangnya celat. Dari Nabi Musa itu nabi yang tidak bisa ngomong Nabi Musa. Karena dulu waktu masih kecil pernah digendong sama Raja Fir'aun gitu. Raja Fir'aun ini Nabi Musa itu bisa mengucapkan Allah ya sebagai Allahu Rabbuna, Allah Tuhan saya. Kemudian ini bener apa enggak ini ya? Kemudian Nabi Musa alaihissalam dites sama Raja Fir'aun gitu. Dites gitu. Nabi Musa dikasih makanan sama batu berapi, api. Ini kalau Nabi ini bayi ini kalau benar tadi mengucap Allah ini jangan-jangan ini bahaya ini nanti yang akan seperti yang diramalkan oleh Haman akan membunuh saya itu, yang akan menggulingkan kerajaan saya itu. Nabi Musa langsung mengambil bara dimakan itu. Maka Nabi Musa diberi pembantu namanya Nabi siapa? Harun. Nabi Harun itu asistannya, juru bicaranya, juru penyambung lidahnya Nabi Musa itu. Nabi Harun alaihissalam. Wa kana hakiman terdatkan wicaksana fi sun'ihi dalam kegaweane Allah. Wa nazalan temurun lama suilan semasane den takoni sapa Yahudi wang Yahudi anu buati sang sifat kenabiane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fangkaru mongko padha ingkar sapa Yahudi hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin tetapi Allah utawi Gusti Allah iku yashhadu nekseni sapa Allah. Yubayyinu tegese mertelake sapa Allah nubuwataka ing sifat kenabian sira. Bima kelawan barang angzala kang nurnake sapa Allah ing ma ilaika maring sira minal Qur'ani sanging Qur'an al mu'jizi kang ngapesake angzala tegese nurunake angzala tegese al mu'jizi ing angzala tegese nurunake sapa Allahu ing Qur'an multabisan kale menganggoni bi ilmihi kelawan ilmune Allah ay aliman tegese dat kang udaneni bi kelawan Quran au fihi utawa iku ing dalem Al-Qur'an ilmu tabi ilmune Allah wal malaikatu utawi para malaikat iku ya jatuh neksani sapa ya aru mendion terus ndi iku ya jatuh neksani sapa ya jatuh neksani sapa malaikat laka maring sira Muhammad aidon kalimane wa kafalan cukup sapa billahi Allah apane saidan dat kang neksani
ala dalika ing atase mengkono-mengkono nubuwataka innal ladzina ing setune wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina billahi kelawan Allah wasaddu lan nyegah sapa ladzina ana saing menungso ing singkatane apa Wendri ing singkatane apa ing apa singkatan apa san memfa di atas apa di bawah ana saing menungso Ansabillahi saking manjing agamane Allah dinul Islam tegese agamane Allah bikatmihim kelawan nyimpene alladzina kafaru na'ta Muhammadin ing sifate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mutawi alladzina kafaru iku al yahudu wong kafir Yahudi qadalu kang teman-teman kesasar sapa Yahudi dolalan kelawan kesasar ya. Orang Yahudi itu ya ada yang iman seperti Abi Dzar Al-Ghifari gitu. Dolalan kelawan sasar baidan kang ado. Makanya ada orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam ahlul kitab itu mengerti kitab Taurat, mengerti kitab Zabur, mengerti kitab Injil, tapi dia masuk Islam. Kenapa? Karena di dalam kitabnya itu asli ya. Kitab-kitab itu masih mengajarkan tauhid dan tidak meyakini kalau Nabi Isa itu meninggal meninggal di tiang kayu salib. Nabi Isa diselamatkan kalau di dalam kitab Injil yang asli itu. Nabi Isa diselamatkan oleh malaikat 4 Jibril, Mikail, Israfil dan Izra lewat sebuah lubang di atas rumahnya. Itu Nabi Isa itu. Makanya akhirnya terus tanya Abdullah bin Salam, ya Nabi kata yang dinamakan Nabi baru di Madinah itu gimana ajarannya itu sama dengan kita Pak Pendeta, masih pendeta, tidak meyakini kalau Nabi Isa itu dibunuh di tiang kayu. Oh berarti sama dengan kita. Itu berarti Nabi yang sudah dinubuatkan sebagai Nabi penyelamat akhir zaman. Ayo kita temui kalau itu memang benar dan kita lihat tanda-tandanya. Kalau dia jalan diikuti awan enggak? Iya diikuti. Kalau jalan pohon-pohon merunduk kepadanya enggak? Iya merunduk kepadanya. Itu berarti Nabi akhir zaman. Ayo kita temui. Akhirnya pendeta Abdullah bin Salam, walaupun namanya Abdullah itu Kristen dia, beragama Nasrani. Akhirnya datang ke kota Madinah, ketemulah dengan Nabi Muhammad SAW. Dia dulu Nabi Muhammad jalan, diikuti oleh awan. Nabi Muhammad duduk di dekat pohonnya merunduk. Ini Nabi penyelamat akhirnya ketemu sama Nabi Muhammad dan pendeta Abdullah bin Salam masuk Islam. Akhirnya menjadi sahabat Abdullah bin Salam beserta murid-muridnya ya. Itu semuanya masuk Islam karena petunjuk Allah yang ada di dalam kitab Injil. Injil yang ditunjukkan oleh Nabi Isa. Dan Injil itu menunjukkan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi akan datang setelah saya seorang nabi yang bahasanya artinya admirable atau terpuji. Itulah kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Mesias, penyelamat, atau kalau dalam bahasa Arabnya namanya Al-Masih. Jadi orang-orang Hebron mengatakan Al-Mesias atau itu sebagai Masih Al-Masih ya, penyelamat seluruh alam dunia itu. Nabi Muhammad SAW. Itulah kanjeng Nabi. Anil haqi sang agama kang beninal ladina. Ini ku bener ya? Kafaru kang padha kafir sapa ladina billahi kelawan Allah wa dzulamulan padha ngani ngoyo sapa ladina. Nabi yahu ing nabine Allah biikit mani na'di kelawan ngumpetake sifat kanjeng Nabi. Lam yakun mongko ora ana sapa Allahu Allah. Iku liya ghafira drapun ngapura sapa Allah lahum maring alladzina wala liyahdiyam lan ora ana sapa Allah nuduhake ing alladzina wala liyahdiyam lan ora ana liyahdiyam drapun nuduhake ngono ya wala lan ora ana liyahdiyam drapun nuduhake sapa Allah hum ing alladzina kafaru tariqan ing dalan minat turuqi sangi pira-pira dalan illa tariqa jahannama kejaba dalan neraka jahannam tariqa tegese dalan al-mu'di kang nekake ilaha maring jahannam
khalidina kalih langgeng-langgeng kabeh. Khalidina kalih langgeng-langgeng kabeh. Mukot dirina tegese kang den kira-kirake al khuluda ing langgengi fiha ing dalem jahanam. Ida dakhalu nalikane padha mlebu sapa alladzina dakhalu nalikane mlebu sapa alladzina ing jahanam abadan ing dalem selawase. Wa kana ana sapa apa dzalika mengkono manjingake jahanam alallahi ing atase Allah iku yasiran perkara kang gampang hayyinan tegese kang gampang. Ya ayuhan nasu eling-eling menungso ahlu Makkah tadi wong ahli Mekah kaja teman-teman tekokum ing sira kabeh sapa rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqi kelawan hak mir rabbikum sanging pangeran sira kabeh. Fa aminu mongko padha iman sapa sira kabeh bi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad utawi kelawan hak waksitulan padha nejo sapa sira kabeh khairan ing luwe bagus lakum kedune sira kabeh mimma sangi barang antum kang utawi sira kabeh iku fi ing dalem ma wa takfuran lan padha ngufuri sapa sira kabeh bi kelawan hak fa inna mongko ing setune iku lillahi kedune Allah ma utawi perkara bisa mawate ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi milkan sangi arah miliki wa khalqan lan dadiake wa bidan lan ngawulake para yadurru mongko ora bahayahu ing Allah apa kufrukum kufur sira kabeh wa kana lan ana sapa Allahu Allah iku aliman dat kang mudaneni bi khalqi kelawan makhluk Allah hakiman terdat kang wicaksana fi sunaihi ing dalam kegawane Allah bihim kelawan khalqi ya al-kitab al-Fatihah. Baca di bawah.